Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kita bertemu lagi pada perkuliahan hari ini di mata kuliah algoritma jurusan teknik industri. Pada hari ini kita akan membahas materi UTS yang mata kuliah algoritma. Oke, share kemarin ada 7 soal, kita coba bahas satu persatu. Soal pertama, apa itu definisi dari algoritma? Algoritma adalah langkah-langkah sistematis untuk menyelesaikan masalah. Sebagai contoh, di sini misalnya saya ingin melakukan perjalanan dengan menggunakan kendaraan dari kota A dan ke kota B. Dan saya belum mengenal daerah tersebut. Ke kota B maksudnya di sini ya. Yang menjadi masalah untuk kasus di atas adalah saya belum mengetahui kota A dan kota B. Ya, maka algoritma untuk menyelesaikan masalah di atas dapat seperti berikut. Pertama, mencari tahu dengan bertanya ke orang. Ya, kemungkinan mengenal ya, kemungkinan mengenal. Mengenal daerah tersebut. Kemudian atau mencari peta yang menunjukkan lokasi dari kota A dan ke kota B. Kemudian setelah salah satu langkah di atas digunakan, misalnya 1 ataupun 2, kemudian menghitung berapa jarak tempuh, misalnya dalam kilometer dari A ke B. Kemudian langkah keempat, memperkirakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk dapat menjangkau ya, dari kota A ke kota B. Kemudian menyiapkan perbekalan untuk perjalanan, dan perjalanan dilakukan dengan membawa guide dengan petunjuk ke lokasi yang jalan ditempuh. Oke, ini soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2, jelaskan pengertian dari sistematis. Sistematis adalah langkah-langkah penyelesaian yang diambil itu adalah logis dan dapat menyelesaikan masalah. Itu yang disebut dengan sistematis. Yang dimaksud logis di sini adalah dapat diterima secara nalar akal. Dapat sebagai contoh di soal nomor 1, jika Anda bolak-balik urutannya, maka penyelesaian masalah menjadi tidak logis, sehingga ada kemungkinan permasalahan tidak dapat terselesaikan. Contoh, misalnya langkah pertama, Anda balikan misalnya memperkirakan bahan bakar yang dibutuhkan untuk dapat menjangkau dari kota A ke kota B. Kemudian langkah kedua, menghitung berapa jarak tempuh, misal dalam kilometer dari A ke B. Langkah di atas menjadi tidak logis, karena tidak mungkin memperkirakan kebutuhan bahan bakar, karena kita belum mengetahui jarak kota A ke kota B. Bila tidak logis, maka langkah tersebut tidak sistematis. Ini soal nomor 2. Oke, soal nomor 3. Definisikan input proses output dari kasus berikut, yaitu menghitung jumlah buah kelengkeng di dalam keranjang, menghitung jumlah batu bata untuk membangun tembok berbentuk persegi panjang, D sama dengan B kali B kurangin 4 kali A kali C, menukar data X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4 menjadi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Maka kita lihat satu persatu jawabannya, menghitung jumlah buah kelengkeng di dalam keranjang. Maka menjadi input apa? Buah kelengkeng yang ada di keranjang. Jadi Anda punya keranjang, ada buah kelengkengnya. Kemudian prosesnya adalah bagaimana menghitungnya? Memindahkan buah satu persatu dan secara bersatu, ya maksud memindahkan buah ke tempat yang lain, dan secara bersamaan menghitung dan mencatat jumlah buah yang telah dipindahkan. Jadi Anda seperti melakukan hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Maka outputnya adalah jumlah buah di keranjang. Nah itu, jadi di catatan ini akan ada muncul berapa jumlah buahnya. Itulah menjadi jumlah buah di keranjang. Ini menjadi outputnya. Soal nomor 2, menghitung jumlah batu bata untuk membangun tembok persegi panjang.
Nah, tentunya untuk hitung jumlah batu bata Anda harus tahu luas dari batu bata dan luas dari temboknya. Ya, jadi kalau menghitung jumlah batu bata untuk bangun satu tembok, Anda bisa bayangkan ya kita membagi antara luas tembok dibagi luas batu bata. Hanya untuk mengetahui luas batu bata tentunya kita harus mengetahui apa? Panjang dan lebar dari batu bata. Kemudian juga harus mengetahui panjang dan lebar dari tembok. Maka prosesnya adalah luas batu bata adalah panjang bata kali lebar bata. Kemudian luas tembok adalah panjang tembok kali lebar tembok. Maka jumlah batu bata adalah luas tembok dibagi luas batu bata. Maka outputnya adalah jumlah batu bata. Oke, masih soal nomor 3. D sama dengan B kali B kurangi 4 kali A kali C. Yang menjadi input adalah yang ini, ya. B, A, C. Prosesnya adalah B kali B kurangi 4 kali A kali C. Outputnya adalah D. Kemudian menukar data X sama dengan 3 dan Y sama 4 menjadi X sama dengan 4 dan Y sama dengan 3. Maka pertama adalah ini ya menugaskan X menyimpan nilai 3 dan Y menyimpan nilai 4. Kemudian prosesnya adalah kita tambahkan satu variabel untuk menyimpan salah satu nilai di sini. Misalnya saya simpan dulu nilai X-nya. Nah, X-nya saya simpan, jadi namanya temp. Temp ditugaskan menyimpan nilai X. Kemudian, nah, karena nilai X ini sudah disimpan di temp, maka berikutnya nilai X ini kita bisa masukkan nilai Y-nya. Ya, jadi nilai X-nya tadi sudah diamankan dulu. Nah, maka berikutnya nilai Y-nya bisa disimpan ke X. Kemudian, nah, karena nilai Y-nya sudah pindah ke X, maka nilai temp ini kita masukkan ke Y. Maka nilainya nanti menjadi bertukar. Maka outputnya adalah tampilkan X dan tampilkan Y. Oke, sekarang soal nomor 4. Nah, dalam bentuk algoritma ada 3 cara, yaitu ada 3 cara dengan cara berurutan atau sekuensial, dengan percabangan, dan dengan perulangan. Nah, ini 3 cara membentuk suatu algoritma. Soal nomor 5, arti keyword berikut, read. Ya, read, jawab, baca data, write, cetak data. Nah, kalau panah ini artinya menugaskan. Ya, jadi kalau read tadi baca, write untuk cetak, ini menugaskan. Nah, kalau if kondisi, then statement, and if. Ini artinya adalah percabangan, ya. Jika kondisi bernilai, ini satu percabangan ya. Jika kondisi benar, jadi kalau ini berkondisi benar, maka lanjutkan instruksi setelah then. Maka instruksi setelah then ini akan diproses statement ini. Kalau ininya benar. Jika kondisi bernilai salah, maka jalankan instruksi setelah and if. Nah, jadi kalau salah maka dia lanjutkan instruksi setelah and if. Tapi kalau dia kondisinya benar, jalankan instruksi setelah then. Nah, itu dimaksud dengan perintah if, kondisi, then, statement, and if. Soal nomor 6. Ya. Susun pseudocode menghitung waktu tempuh pelari jika diketahui waktu start dalam jam 1, menit ke-1, detik ke-1, dan waktu finish jam kedua, menit ke-2, detik ke-2. Nah, tentunya nanti berarti kita harus menginputkan nilai masing-masing ini. Ya, maka di sini kita baca read jam ke-1-nya, read menit ke-1-nya, read detik ke-1. Kemudian read jam keduanya, ini sebagai finishnya, read jam menit keduanya, dan read detik keduanya. Nah, kemudian dari semuanya sudah kita input ini, konversi semua waktu di atas ke detik. Ya, untuk ke detik, kalau dari jam, tadi 1 jam 3.600 detik, maka jam ke-1 dikalikan 3.600, ya. Kemudian jumlahkan menit ke-1, nah ini juga jadikan detik, berarti menit ke-1 kalikan 60 tambah detik ke-1. Maka ini penjumlahnya, dapatlah nilai start dalam detik. Jadi ini semua dikonversi di dalam detik. Kemudian finish adalah jam 2 kali 3.600 tambah menit 2 kali 60 tambah detik 2, ya. Kemudian maka waktu tempuh pelari adalah ini semua dalam detik, langsung kita kurangin finish dikurangi start. Maka didapatlah waktunya. Nah, untuk menampilkannya kita konversi balik. Ya, semua dalam detik ke jam, menit, detik. Nah, untuk jam maka berarti waktu tempuh pelari dibagi 3.600, itu dapat nilai jamnya. Ambil saja nilai bulatnya. Kemudian untuk menitnya adalah waktu tempuh pelari dikurangin, ya, dikurangin 3.600 kali jam. Jadi ini kurangi dulu. Waktu tempuh pelarinya ya dikurangkan dengan 3.600 kali jam yang ini. Kemudian dibagi 60. Nah, dapatlah nilai menit. Kemudian untuk detiknya, waktu tempuh pelari dikurangin 3.600 kali jam, kurangin 60 kali menit. Nah, maka di sini kita mendapatkan nilai jam, menit, detik,
dari waktu tempuh berlari. Maka kita tampilkan right jam, right menit, dan right detik. Soal nomor 7. Nah, susun pseudocode dengan instruksi if untuk memutuskan siswa dinyatakan dapat mengikuti sidang dengan syarat yang diinputkan. Syaratnya tidak ada nilai E, SKS yang tertentu minimal 135 SKS, telah lulus kerja praktek dan telah lulus usulan penelitian. Nah, ini udah jelas pakai if ya. Maka masukkan jumlah nilainya ada berapa. Kemudian masukkan SKS sudah tempuhnya berapa. Pakai read. Kemudian masukkan status kelulusan kerja prakteknya bagaimana, sudah lulus atau belum. Kemudian read status kelulusan usulan penelitian. Kemudian setelah itu, nah dilihat ini. If jumlah nilai E sama dengan 0, artinya apa? Berarti dia nggak ada nilai E. Maka then cek berikutnya. Then ke sini. If SKS sudah ditempuh lebih besar sama dengan 135 SKS, mau disyarat nggak? Mau disyarat, then berarti jalankan lagi di sini. If status kelulusan kerja praktek sama dengan lulus, nah ini kan satu komentar ya, pakai kutip, lulus, then langsung berikutnya, if status kelulusan usulan penelitian sama dengan lulus, then maka di sini artinya ini terus semua di sini. Ya, tadi kan ini seperti tadi yang soal tadi ya, pengertian yang ini ya. Nah, kondisinya di sini bernilai benar kan, di sini kan syaratnya semua harus bernilai benar. Jadi ini benar maka bisa lanjut ke sini, then ini benar bisa lanjutkan setelah then. Nah, setelah then kan ini benar lanjutkan setelah then kan ini. Nah, ini juga benar maka memenuhi syarat untuk sidang. Tapi misalnya salah satu enggak mau disyarat, misalnya di sini. Di sini mau disyarat, ini mau disyarat, ini mau disyarat, ternyata ini belum. Maka apa? Maka dia dilanjutkan bukan setelah then, maka perintah setelah else-nya ya, setelah else ini. Nah, jadi kalau pasangan if yang bernilai salah dia masuk else ya. Else di sini. Nah, right tidak memenuhi syarat untuk sidang. Artinya kalau yang ini gagal, keluarlah ini dan selesai. Tapi misalnya jika yang kedua, ini true, ini bernilai benar, ini salah, maka dia akan lompat yang ke sini. Nah, if yang ini pasangan yang ini. Jadi ini pasangan yang ini, if ini pasangannya ini. Tidak memenuhi syarat untuk sidang juga. Jadi semua ini sama ya. Outputnya kalau salah satu ini tidak memenuhi syarat. Jika yang ini sudah memenuhi syarat, maka yang keluar yang ini. Jika ini tidak memenuhi syarat, maka keluar yang tercetak ini tidak memenuhi syarat untuk sidang. Gitu. Ya, jadi pertama sudah false, maka di sini tidak proses. Tapi kalau ini bernilai benar, ya atau true atau bernilai benar, maka di sini lanjutkan, bernilai benar lanjutkan, bernilai benar lanjutkan, maka cetak. Ini bernilai benar, bernilai salah, maka dia akan lompat ke sini. Ini benar, ini salah, maka dia akan lompat ke sini. Ya, nah ini untuk pseudocode untuk soal nomor 7. Oke, ya demikian ya pembahasan dari soal UTS-nya. Ya, silakan Anda simak dan Anda pelajari jawaban-jawaban di sini. Jika ada pertanyaan silakan ya di waktu kuliah yang kita hari ini. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.